5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sin-propanethial oksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata akan bergerak yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di kebersamaan pagi hari ini di acara Mozaik Budaya dan syukur di hari ini kita sudah bersama narasumber yaitu Ibu Romba Maranu Sombolinggi. Beliau adalah Ketua Aliansi Masyarakat Adat Toraya Aman Toraya. Dan hari ini kita akan bicara mengenai kearifan lokal masyarakat adat Toraya dalam menjaga lingkungan. Nah, kita coba menyapa Ibu Romba. Selamat siang. Selamat siang Ibu Romba. Oke, baik. Kita coba dulu bersama beliau di pagi hari ini masih bersama di Mozaik Budaya. Kearifan lokal masyarakat adat Toraya dalam menjaga lingkungannya. Seperti apa? Kita akan bahas lebih jauh terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Romba. Selamat pagi. Apa kabar Ibu? Kareba Melo. Kareba Melo. Syukur kalau begitu. Iya, di mana Ki? Di Toraya? Iya. Jong Toraya. Di Toraja. Iya, alhamdulillah, syukurlah. Iya, Ibu kalau bicara mengenai kearifan lokal masyarakat Jong Toraya nih atau adat Toraya kita dalam menjaga lingkungan. Nah, bagaimana ini seperti atau seberapa pentingkah kearifan lokal di masyarakat adat Toraya ini, Bu Romba? Jadi kalau bahasanya bahasa yang lebih ininya kearifan lokal ya. Kearifan Tapi lokal. kan kalau kami orang Toraja itu adalah Ya. pengetahuan yang diturunkan oleh leluhur kami. Jadi kalau sekarang kita mungkin banyak belajar dari literasi yang ada, tapi leluhur kami juga sudah menetapkan itu semua. Jadi sudah membuat aturan-aturan Ya. yang memang sebenarnya salah satunya kalau kita bicara lingkungan adalah bagaimana hubungan manusia dengan lingkungannya. Bagaimana manusia kemudian harus menjaga lingkungannya karena itu adalah bagian dari kehidupan dia. Ya, itu adalah salah satu prinsip masyarakat adat Toraja. Jadi kearifan lokal itu sangat penting karena kalau tidak ada kearifan lokal, maka mungkin kita akan sama dengan daerah-daerah yang tidak ada aturan, kemudian lingkungannya sudah rusak, tidak ada lagi budayanya. Nah, itu yang kami syukuri bahwa ada aturan yang diturunkan oleh leluhur kami. Ya. Baik, Ibu Romba, bagaimana sebenarnya itu kalau masyarakat adat Toraya sendiri menjaga lingkungannya? Salah satunya contoh mungkin Ibu Romba atau beberapa contoh lah untuk kita. Apa yang mereka lakukan untuk menjaga lingkungan itu?
Jadi yang saya katakan tadi itu kan aturan-aturan yang sudah diturunkan oleh leluhur dan sudah disepakati bersama, kemudian sampai hari ini pun itu dilaksanakan. Misalnya kalau kita bicara soal eh, lumbangan litak. Lumbangan Hmm. litak itu tata cara pengolahan tanah, Ya. pengolahan sawah. Nah, Ya. leluhur kami kan misalnya itu akan berkaitan dengan air, ya, Ya. Mhm. berkaitan dengan air. Jadi kalau orang Toraja itu kemudian air ini adalah sumber kehidupan. Ya. Tidak boleh menutup sumber kehidupan itu. Hmm. Misalnya, Ya. kita bicara nanti dengan pengolahan itu, tapi sekarang saya bicara dengan air dulu. Ya. Tidak boleh menutup sumur. Hmm. Karena sumur, jadi misalnya begini, Ya. sumur itu adalah sumber kehidupan yang akan dinikmati oleh semua orang yang bisa mengakses. Nah, Mhm. jadi pantangannya itu salah satunya. Nah, sama dengan untuk pengolahan sawah. Ya. Jadi kalau pengolahan sawah itu eh, dulu ada yang namanya indok padang atau dengan macam-macam berbagai macam istilah yang ada di Toraja, macam dari daerah-daerah itu ada yang berbeda-beda istilahnya tapi artinya sama. Kemudian ada satu pelaksana ritual yang kemudian kalau dia sudah mulai jalan di sepanjang persawahan, maka sebenarnya itu adalah kode untuk masyarakat adat Toraja bahwa ini kita akan sudah segera akan mulai turun ke sawah. Nah, Mhm. itu kode. Nah, Oh. kode yang lain yang diberikan oleh alam, ini Ya. bagian dari kearifan lokal ada. Ya. Misalnya, kita sudah melihat dari mana terbitnya matahari, Mhm. ya. Maka itu akan kita akan mulai tahu, oh ternyata ini sudah akan mulai turun hujan. Jadi kita Mhm. sudah akan mulai mengolah sawah. Ada Ya. tanda-tanda alam yang dimunculkan oleh misalnya Hmm. sudah ada buah-buah apa ini buah-buah mangga Yang sudah berguguran mulai ya, ya bunganya. sudah ada Mhm. seperti buahnya yang seperti kelereng itu. Maka kan akan Oh. musim hujan akan mulai. Jadi kita akan harus segera menanam. Mhm. Rebung-rebung sudah mulai tumbuh. Bermunculan. Berarti kan Mhm. bermunculan. Berarti kan musim hujan sudah mulai. Nah, oleh karena Mhm. itu semua kemudian kita melihat itu pedoman kita, kemudian ada pelaksana ritual sudah mulai, maka orang Toraja dengan bersama-sama mulai membersihkan parit, Mhm. ya, karena parit ini pertama parit itu adalah untuk menyalurkan air masuk ke sawah, Ya. atau kemudian juga ada banyak serangga, ada tikus, ada apa yang kemudian harus dibersihkan untuk kemudian siap. Nah, ini kan kearifan lokal untuk pengelolaan sumber daya alam dan tahapannya itu masih banyak sekali. Ada Mhm. aturan-aturan pada saat pengelolaan itu untuk tidak boleh lakukan. Misalnya, yang dulu-dulu tuh tidak boleh merebus telur karena Mhm. kita kan sedang ini Mhm. mengolah sawah. Oh, Telur pantangan, itu ya pamali. pangan. Ini Oh, pangan. alasannya Telur adalah sumber kehidupan, akan muncul bibit dari situ. Jadi oh. tidak perlu dan banyak aturan lain. Jadi Mhm. eh, dan kita yakin dan kita meyakini kalau misalnya kita masih melakukan itu maka pasti semua akan berjalan dengan baik. Ya, Mhm. termasuk Iya. sebenarnya yang mungkin nanti mungkin kita akan bicarakan banyak hal yang kemudian bergeser saat ini. Mhm. Mhm. Karena kita tidak lagi banyak kemudian tidak melihat tanda-tanda alam yang muncul, Ya, ya. contoh. Kak, Contohnya ya. misalnya matahari seharusnya terbit dari timur tapi ini agak ke utara, maka oh ini kemarau akan panjang. Oh, Jangan begitu. dulu menanam. Hmm. Nah, alam sudah menginformasikan kepada kita tapi manusianya tidak tanggap. Bukan Hmm. hanya manusia tidak tanggap, tapi mungkin karena apa ada pengetahuan kita terhadap itu kita sudah tidak ini. Jadi kita hanya oh bibit ini cocoknya menanam pada ini. Padahal sekarang kan perubahan iklim sudah terjadi. Atau misalnya eh, pemakaian pupuk yang berlebihan, ya. Hmm. Mhm. Dulu Ya. kan jerami pada saat kita ini jerami kemudian dirabahkan masuk
karena dulu masih pakai ani-ani, maka jeraminya panjang, Iya. maka dia akan dipendam lagi di dalam sawah, maka itu akan menjadi pupuk. Nah, ini siklus-siklus seperti ini yang kemudian berproses di dalam sawah, ditunjang dengan banyak hal, maka itu akan menjadikan kesuburan yang alami untuk tanaman-tanaman kita. Ya, Mhm, itu mhm. yang ya, Iya. itu contoh kecil, karena kalau kita mau Iya. semua maka itu akan lebih panjang lagi. Iya, iya, bicara. oke. Bu, Bu Ronba, kalau bicara mengenai tantangan, sebenarnya tantangan apa yang dihadapi untuk terus menjaga kearifan lokal ini di masyarakat Toraja? Tapi sebentar, kita terima dulu telepon. Mungkin ada yang mau bertanya tentang topik kita. Bagaimana kearifan lokal masyarakat adat Toraja dalam menjaga lingkungannya? Oke. Oh, sekali berdering. Nah, Ibu Ronba, kalau tantangan, apa sebenarnya tantangan yang dihadapi saat ini di Toraja atau masyarakat adat Toraja tentang kearifan lokal yang ada di sana? Banyak. Banyak sekali. Ya, Iya, iya. pertama, Iya, pelaksana ritual oke. sudah tidak ada. Panjang ini kayaknya ya. Oke. Panjang Iya. sekali. Oke, Bu. Pelaksana ritual sudah tidak ada. Ya, Hmm. ya. Karena apa? Kenapa? Iya. Agama leluhur Ha-ha. masuknya agama baru, Oke. ya, Kristen, Katolik, Islam, Hmm. ya, dan lain-lain. Nah, dulu Iya. pada saat masuknya agama di Toraja, maka yang diajarkan kepada kita bahwa agama leluhur itu adalah kafir. Oke. Ya, strateginya adalah mengatakan bahwa agama Alukta itu adalah kafir. Nah, oleh karena itu kemudian hampir saat ini sekian persen masyarakat adat Toraja itu adalah agamanya yang memeluk agama yang baru saat ini. Pelaksana ritualnya sudah tidak ada. Oh, begitu. Pantangannya yang dulu ini tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Kemudian kita langgar karena itu kan penyembahan berhala ada di situ. Ya, itu yang banyak sekali kemudian menyebabkan kearifan lokal itu kemudian hilang. Dan kemudian berikutnya banyak, kalau kita tadi bicara soal turun sawah, lumbang lita kalau di Toraja pengolahan ya untuk pangan, maka bibit-bibit yang masuk sekarang pemerintah baik, anggapannya adalah kita membutuhkan Toraja untuk bibit yang bagus. Tapi sebenarnya banyak yang gagal karena tidak sesuai dengan pola pikir orang Toraja, masyarakat adat Toraja. Bagaimana pengolahan benih tersebut? Ya. Benih tersebut mungkin membutuhkan pupuk yang begini, pengolahan tanah yang begini. Tapi masyarakat adat Toraja dengan kearifan lokalnya tidak begitu. Dan susah mengubah itu. Cara kita memperlakukan benih itu berbeda dengan apa benih yang baru ini. Jadi kemudian banyak yang gagal. Ya, jadi tantangannya ya benih-benih, bibit-bibit kayu dan lain-lain, aturan-aturan pemerintah dan lain-lain itu juga kemudian menjadi salah satu tantangan dalam masyarakat adat Toraja dalam menjaga kearifan lokalnya. Ya. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita ini. Ya. Ibu Romba, kalau tadi bilang bahwa kita di masyarakat Toraja ya mungkin ya kalau dipikir-pikir mau mempertahankan adat tak ini, tapi itu tidak ada sokongan begitu. Nah, Ibu Romba kalau tentang upacara adat, nah kan biasa kalau turun sawah itu orang Bugis punya, di Toraja tidak ada Mika? Atau bagaimana Jong Toraja? Nah, ini lagi ya. Iya. Untuk beberapa tempat masih berjalan, tapi untuk beberapa tempat, karena itu yang saya katakan tadi, pemangku adatnya, pelaksana ritualnya itu sudah nggak ada. Oh, ya. Iya, Maka tantangannya di situ.
Tapi bukan berarti bahwa itu semua akan tidak terlaksana, tidak juga. Masih, tapi proses-proses ritualnya itulah tadi yang saya katakan, misalnya kita sudah lihat Indok Padang sudah jalan Iya. menuju Daumak, itu kan sinyal. Nah, Mhm. yang ini nih yang tidak ada saat ini, ya. Mmm. Jadi kemudian mungkin saja masyarakat di situ ada juga daerah yang kemudian melakukan kombongan musyawarah adat untuk kapan turun sawah, ada juga. Ada. Tapi ada juga yang kemudian tidak. Jadi ya lihat sikon saja. Kalau Iya. memang sudah dia punya kesempatan untuk menanam, ya sekarang berarti kita selesai menanam. Nah, oleh Mmm. karena itu tidak lagi ada tidak lagi serempak, Mhm. ya. Iya. Makanya begitu hama datang, misalnya apa nih, burung pipit, maka Iya. karena di sini yang sudah menanam, di sini yang belum, maka Iya. kan akan habis oleh ini, akan habis Hama, oleh hama burung ini. pipit ini. Dulu juga orang Toraja itu kan sudah paham bahwa Iya. pada saat bulan begini, Iya. maka pada saat matahari begini, pada Iya. saat bulan seperti ini posisinya, Mhm. maka diperkirakan itu tikus akan muncul. Muncul. Pada saat begini hama ini akan muncul. Pada saat Mmm. begini hama ini akan muncul. Iya. Nah, tapi sekarang kita tidak indahkan lagi itu. Itu yang Mmm. saya katakan tadi. Kita tidak indahkan lagi itu karena apa? Kita berpedoman pada kesempatan, ya. Iya. Kemudian mungkin lamanya proses penanaman dari benih yang baru ini seperti apa, Iya. aturan-aturannya, Mhm. kebutuhan-kebutuhannya dan lain-lain. Nah, itu yang kemudian diikuti. Jadi kearifan lokal, pengetahuan masyarakat adat terkait dengan Iya. misalnya bagaimana melihat tanda-tanda alam, itu kemudian sudah kita tidak laksanakan. Nah, itu yang kemudian sebenarnya Mhm. banyak sekali menyebabkan masalah, tapi Iya. kita juga kayaknya tidak sadar-sadar juga ya. Tapi Iya. itu tidak semua. Banyak tempat yang kemudian masih melaksanakan itu. Ya Ya. syukurlah kalau begitu. Nah, tek to Ibu Romba, tek mi tahu raka tongkon atau duduk bersama untuk membicarakan hal ini dari pemuka adat yang lainnya atau dengan pemerintah seperti itu. Adakah seperti Ada, itu, Bu ada Romba? banyak. Jadi Mhm. itu juga tetap berlaku ya. Iya. Jadi ada kombongan, ada musyawarah-musyawarah untuk Mhm. kemudian turun, misalnya kapan turun Mhm. sawah, ya. Itu Mhm. masih juga berlaku. Tapi itu yang saya katakan tadi, tidak semua tempat, Oke. ya. Mhm. Tidak semua tempat, ada yang kemudian sudah dengan mandiri masing-masing, nah tentu dampaknya akan berbeda. Jadi Mhm. pemerintah, lembaga keagamaan dan masyarakat adat masih tetap melaksanakan itu ya. Tapi itu Mhm. yang saya katakan tadi, kalau kita bicara tantangan, maka tantangan yang kita kemukakan tadi itu banyak sekali. Iya. Ya. Mhm. Oke, Bu Romba, langkah apa yang harus dilakukan untuk menjaga kearifan lokal di Toraya ini? Langkah yang pertama adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, ya. Jadi pemerintah seharusnya mengakui, melindungi hak-haknya masyarakat adat. Salah satu hak masyarakat adat adalah budayanya, Mhm. sejarahnya, wilayahnya, Mhm. aturan-aturannya, ya, Iya. hukum adatnya termasuk kearifan lokalnya. Itu harus Mhm. dilindungi. Iya. Nah, untuk melindungi ini memang perlu aturan. Sekarang ini kan seharusnya ya Iya. kita sedang berproses di Tanah Oke. Toraja. Heeh. Toraja Utara sudah ada perda pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Mhm. Itu hal yang luar biasa ya. Mhm. Nah, kemudian di Tanah Toraja saat Mhm. ini tahun lalu kita sudah masuk dalam masa untuk pembahasan perda pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Nah, Apa itu, Bu Romba? jadi Isinya apa mungkin? ya? Garis Isinya besar, adalah, iya. garis besarnya adalah melindungi hak-haknya masyarakat adat. Apa haknya? Hak atas Iya. sejarahnya, hak atas wilayahnya, hak atas hukum adatnya, Mhm. hak atas kelembagaan adatnya. Jadi semua. Jadi Mmm. kalau sebenarnya Iya. kalau pemerintah sudah menetapkan ini, maka satu-satu persoalan yang ada tadi itu, maka kita yakin dan percaya kalau pemerintah pegang komitmen, maka itu salah satunya akan cepat terurai. Nah, Mmm. tentunya kalau di Toraja saat ini kan
Talu Batu Lalikan. Talu Batu Lalikan ini pemerintah, masyarakat adat dan lembaga keagamaan ini tidak bisa berpisah, harus satu, ya, karena inilah yang kemudian eh, eh, bekerja sama di dalam masyarakat adat Toraja saat ini. Iya. Ya. Saya tertarik sekali tadi Ibu Romba bilang wilayahnya. Wilayah apa ini maksudnya Ibu Romba? Wilayah adat kah? Wilayah adat. Atau oke. Ya. Wilayah adat. Jadi iya, di kalau mana di wilayah Toraja adat ini Ibu yang Romba? Iya, kabupaten saat ini. Iya. Ya, Iya. 32 wilayah adat. Jadi tanah Toraja dan Toraja Utara itu terbagi habis dalam 32 wilayah adat, ya. Jadi kalau di Toraja itu tidak ada sejengkal tanah pun yang bukan wilayah adat. Karena kalau di Toraja itu wilayah A berbatasan dengan wilayah B, berbatasan dengan wilayah adat ini, berbatasan dengan ini, semua berhimpitan begini. Tidak ada yang begini. Jadi ini misalnya tidak ada celahnya yang bukan wilayah adat, semua wilayah adat. Ya, jadi pemerintah dan lembaga keagamaan dan masyarakat adat harusnya bekerja sama untuk kemudian pengakuan, dan itu terjadi, ya. Jadi, dan itu terjadi. Kita tidak melakukan itu, iya. Ya. Nah, Ibu Romba, kalau bicara tentang tadi sejarah, nah ini apa yang membuat Ibu Romba dan pemuka adat di Toraja itu harus sejarah juga masuk dalam perlindungan adat di masyarakat Toraja? Sejarah Contohnya? itu adalah fondasi awal masyarakat adat. Iya. Ya. Nah, ada satu apa nih namanya ya, semboyan yang mengatakan, yang mengatakan bahwa untuk menghancurkan satu bangsa, hancurkan ingatan sejarahnya. Ya. Iya. Hancurkan ingatan sejarah. Jadi bagaimanapun itu sejarah itu harus diingat, ya. Karena apa? Kami orang Toraja itu harus mensyukuri bahwa kami berasal dari leluhur kami yang kemudian meninggalkan sejarah kami. Sejarah ini kemudian menjadi patokan banyak hal. Misalnya kita mau bicara soal tongkonan sebagai pemerintahan adat, maka tentunya tongkonan yang diberikan pengakuan sebagai pemerintah adat ini dulu punya sejarah. Kenapa dia harus berperan sebagai misalnya tongkonan layu? Karena sejarahnya dulu ada apa? Kenapa dia Pesio Aluk? Pesio Aluk itu sumber aturan. Karena apa? Tongkonan ini kemudian memiliki sejarah ini. Jadi kami masyarakat adat Toraja jangan dikacaukan dengan sejarah-sejarah yang baru. Misalnya saya saat ini adalah ketua masyarakat adat, kemudian saya buat satu sejarah baru. Karena saya adalah ketua masyarakat adat, maka saya bentuk satu tongkonan yang menurut saya pribadi bahwa saya akan memberikan gelaran ini karena saya adalah ketua. Tidak harus tidak begitu. Apakah banyak, mohon maaf Bu Romba, apakah banyak kejadian seperti itu? Mulai ada dan banyak, ya. Jadi oleh karena itu kami sejarah silsilah harus kita paham, ya. Karena dulu siapa pelakunya? Pelaku sejarah ini. Kapan? Kalau kita pasti ya tahu 5W1H pakai itu, maka sejarah kita akan dikenal karena sejarah kita. Jangan buat sejarah-sejarah baru yang akan menghancurkan kita, yang kemudian mungkin akan mengkotak-kotakkan kita. Saya buat sejarah saya sendiri, dia kemudian membantah, orang lain membantah, ada yang mendukung saya, maka itu kemudian akan menghancurkan kami. Nah, oleh karena itu sejarah leluhur itu harus kemudian salah satu bagian yang harus diakui oleh Iya, Ibu Romba, kalau bicara tentang adat di sana, nah itu ritual apa saja yang sudah tergerus oleh waktu dan zaman yang harus memang dimasukkan dalam undang-undang atau aturan-aturan yang Ibu Romba dan rekan-rekan Ibu Romba pemuka adat di sana mempunyai aturan tersebut? Apa saja yang sudah hilang atau apa yang perlu dipertahankan? Kalau kita bilang hilang tidak juga, ya. Tapi terjadi pergeseran nilai. Ya. Nilainya kemudian sudah ada yang
bergeser. Nah, Iya. oleh karena itu kita harus bersama, Mhm. tidak juga bahwa aturan yang dulu masih harus sama dengan ini karena Iya. ada proses di Toraja yang namanya kombongan musyawarah adat. Nah, Oh. misalnya aturannya dulu banyak aturan yang kemudian tidak bisa dilaksanakan sekarang. Misalnya Iya. dulu, Iya. kita mau bicara hukum adat ya, Iya. hukum adat. Contoh. Iya. Dulu contohnya ya, Iya. kalau mencuri di liang kuburan, Hmm. liang Mhm. kuburan Iya. ya, maka dia akan ditenggelamkan, diikat Oh. dengan bulu ijuk, kemudian ditenggelamkan. Nah, Mhm. kalau sekarang kita pakai itu, maka itu kan kita akan kena HAM, Iya. kasus pembunuhan. Iya. Nah, oleh karena itu banyak aturan itu yang kemudian tidak bisa dilaksanakan. Banyak aturan lain lagi. Nah, oleh karena itu disinilah fungsinya kombongan, musyawarah adat Iya. yang untuk kemudian memutuskan apa yang boleh Berikan hukuman ya. dilakukan dan apa yang tidak boleh lagi dilakukan. Ya, Mhm. jadi memang ada banyak aturan yang kemudian tidak baku lagi. Tapi Mhm. kami tetap menghargai bahwa ada aturan itu. Oleh karena itu ya memang ya hukumnya untuk orang yang Mencuri. mencuri misalnya Iya. dengan itu, maka sebenarnya sanksi sosialnya lah yang kemudian kena, dan sanksi sosial itu bukan hanya untuk pelaku ini, tapi Mhm. seluruh turunannya Iya. akan mencatatkan sejarah yang kelam dalam kehidupannya. Mhm. Bahwa dulu neneknya ini adalah Mencuri mencuri dari ini. kuburan. Dulu neneknya ini melanggar hukum adat ini, maka dia kena ini. Atau misalnya diusir dari kampung atau apa. Nah, itu yang sanksi sosial ini yang sebenarnya berat untuk kami kalau kami melanggar adat. Hmm. Iya, Ibu Roma, menarik sekali saya tentang adat ini. Maklum saya walaupun perantau tapi mau mengenal adat Toraya karena keluarga dari sana kebetulan, alhamdulillah. Ibu Roma, kalau di Toraya sendiri ini sebenarnya mencuri itu apakah masih ada sampai saat ini yang mencuri di liang itu? Dan bagaimana pengawasan di sana, di liang tersebut? Kalau saat ini sebenarnya agak kurang ya. Ya. Dulu ada masanya, ada zamannya dulu pencurian yang sangat masif di liang-liang kuburan, Ya. ya, mencuri patung, Mhm. mencuri Tahu-tahu ya, benda-benda, mohon maaf, tahu-tahu ya, itu, tahu-tahu patung iya, ya, iya. tahu-tahu mencuri benda-benda keris, apa Perhiasan? nih, perhiasan yang kan orang Toraja kan kalau meninggal dikasih Iya, perhiasannya ya, betul, itu iya, iya. dicuri, kemudian pintu kuburan saja dicuri, ornamen dari tongkonan dicuri, dan lain-lain. Jadi banyak sekali, tapi kalau saat ini kita dengar mungkin agak kurang ya, Iya. mungkin agak kurang, tidak seperti yang dulu lagi, dan mungkin juga karena aturan undang-undang yang kemudian memperketat itu, maka kemudian sudah akan kurang, Mhm. aparat juga bekerja dengan baik. Iya. Mudah-mudahan tidak lagi terjadi karena justru banyak benda bersejarah Toraja itu ada di museum-museum di luar negeri dan di kolektor-kolektor Gitu. barang-barang antik. Iya. Menarik ini. Iya. Jadi Bu Roma sebagai aliansi atau ketua aliansi masyarakat adat Toraya merasa dirugikan nih. Iya. Mewakili masyarakat adat Toraja tentunya itu dirugikan ya. Dan itu milik-milik keluarga yang seharusnya disimpan sebagai warisan dari leluhur. Tapi kemudian kan banyak benda-benda itu yang hilang, berpindah tangan karena tidak bertanggung jawabnya orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu. Ya. Oke, baik Ibu Roma, nanti kita akan melanjutkan perbincangan kita. Kita dengarkan dulu satu penyanyian berikut ini.
Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita masih bersama di Mozaik Budaya dan jarang-jarang kita ketemu sama Ibu Romba Marano Sombolinggi. Beliau adalah Ketua Aliansi Masyarakat Adat Toraya, Aman Toraya, dan bicara mengenai kearifan lokal masyarakat adat Toraya dalam menjaga lingkungannya. Beberapa tadi Ibu Romba sudah menjelaskan bahwa bagaimana masyarakat Toraya itu menjaga kearifan lokal mereka. Nah, kita ke Ibu Romba kembali. Ini Ibu Romba, kalau bicara mengenai perkembangan kearifan lokal yang ada di zaman modern saat ini. Menarik tadi Ibu Romba ada beberapa yang Ibu belum sebutkan tadi di sebelum kita mendengarkan kelong. Mungkin bisa di Penanian. Silakan Ibu Romba, ada yang mungkin perlu ditambahkan tadi.
Sebelum kita jawab pertanyaanku mengenai bagaimana perkembangan kearifan lokal di zaman modern ini yang ada di masyarakat Toraja. Iya. Jadi kan sebenarnya begini, Iya, dasarnya adalah filosofi masyarakat adat, yaitu iya, talu lolona, iya, lolo tau, lolo patuan, lolo tananan. Jadi ada 3 pucuk kehidupan, iya, ya, iya, manusia, hewan dan tumbuhan. mhm, Nah, manusia ini kan bukan manusia menurut mhm, filosofi masyarakat adat Toraja itu, manusia bukan penguasa atas kedua pucuk kehidupan yang ini, tapi mhm, manusia adalah setara. Nah, oleh karena itu manusia tidak boleh semena-mena mhm. terhadap tanaman dan eh, Hewan, hewan, iya, karena dia adalah sama. Nah, mhm, inilah yang kemudian sebenarnya menjadi dasar dari kearifan lokal masyarakat adat Toraja. mhm, Kita sudah diberikan kehidupan, iya, eh, ya, tapi kita harus membalikkannya itu juga. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga hewan dan menjaga lingkungan kita iya, yang ditempati tumbuh oleh hewan dan tumbuhan. Karena apa? mhm, Kalau kita menjaga itu, maka kemudian yang sebenarnya paling diuntungkan dari ketiga ini adalah manusia. Ya, oleh iya, karena itu banyak aturan-aturan, ya, banyak aturan-aturan yang kemudian kita sebut saat ini adalah kearifan lokal, ya. mhm, Jadi sebenarnya tuntutannya kepada manusia, ya kamu harus begini 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 iya, supaya alam ini kemudian bisa mendukung mhm, kamu. Nah, oleh karena itu misalnya orang Toraja itu tidak iya, boleh ke kuburan pada iya, saat padi berisi, oh ya, begitu, sawah berisi, padi bunting. oh, Karena kan kuburan itu penuh dengan hama. Karena kan selama ini orang mhm, Toraja itu kan kuburannya ada kan di tebing-tebing batu. iya, Kalau kita ke situ, maka yang selama ini tidak tersentuh, ya, ada hama dari situ, mhm, ada hama tikus, ada macam-macam, maka dia akan menyerang ke persawahan. iya, Nah, iya, iya, maka rusaklah iya, sumber-sumber kehidupan lainnya dari mhm, situ. Nah, oleh karena itu sebenarnya, jadi kalau kita mau lihat iya, siklusnya, ya. iya, Nah, biasanya kalau di mata Toraja, rantai, iya, iya, kita lihat mata rantainya, ya. iya, Nah, misalnya begini, padi sedang bunting, iya, tiba-tiba ternyata dimakan tikus, iya, ya, iya, atau dimakan hama ini, secara satu kampung iya, penuh. mhm, Maka biasanya pemangku-pemangku adat, khususnya hakim-hakim adat, kemudian mulai bertanya-tanya. Seluruh kampung akan mulai bertanya, ini ada apa, ini ada apa, ini ada apa yang terjadi. iya, Ya, pasti ada sesuatu, ada pelanggaran adat yang terjadi. Maka biasanya setelah diselidiki memang ada pelanggaran adat. Bisa saja satu ada yang ke kuburan diam-diam, mhm, ya, ada yang ke kuburan diam-diam. Oh, ternyata ketahuan bahwa ini yang akan ke kuburan. iya, Kemudian kedua, biasanya ada pelanggaran asusila oh, di kuburan, di kampung, oh di di dalam kampung, kampung, oh, ya, di dalam kampung. Nah, iya, iya, menurut aturan orang Toraja, iya, ya, itu pasti harus kena hukum adat. iya, Tapi hukum adat ini tentunya didahului dengan peradilan adat. Tidak mungkin orang dihukum adat tanpa melalui proses atau tahapan peradilan adat, ya. mhm, Nah, jadi kalau di kampung-kampung itu biasanya dilihat, oh kalau ini katanya, oh pasti agak pada dari strata atas. iya, Kalau yang melakukan, kalau dilihat dari ciri-cirinya, maka oh ini ya kalangan menengah. Kalau dilihat dari ciri-cirinya dari hama yang menyerang ini, maka dia kalangan bawah. Nah, oleh karena itu, maka pasti sudah harus mulai dicari siapa. Dan ditahu kalau ya, ketahuan, oh, akan ketahuan. Dan kalau ketahuan, mhm, maka ada peradilan adat. oh, Jadi kalau yang melaksanakan pelanggaran adat ini adalah yang stratanya lebih tinggi, maka pasti hukumannya akan lebih besar.
Oh begitu. Ya, Tidak tebang pilih begitu maksudnya Ibu Romba ya? tidak tebang pilih, malah justru lebih berat hukumannya untuk yang strata atas. Karena apa? Dampaknya, ya. Coba kita lihat hukum adat Toraja. Iya. Dampaknya adalah akan berdampak lebih besar jika yang strata atas yang melakukan pelanggaran. Karena itu akan menjadi contoh terus. Oh dulu itu melakukan itu dia tidak diapa-apain kok. Iya. Oh dulu ini nggak apa-apa melakukan itu karena ini bos-bos kita ini sudah melakukan itu juga nggak apa-apa. Nah Iya. itu dampaknya. Nah oleh karena itu maka memang ya pasti yang yang akan berdampak lebih besar itu kalau dia strata atas maka dia harus pasti hukumannya lebih berat. Dan Ya, akan hukumnya dicontoh lebih- sama strata bawah maksudnya begitu Ibu Iya, Romba. dicontoh. Dan hukumannya Misalnya begini, masyarakat bawah dia, rendah, ya, lebih ringan, lah. lebih ringan. Misalnya begini, babi. Iya. Kalau babi itu misalnya kita contohkan saja ya, Iya. ukurannya 1 meter Oke. untuk yang Strata bangsawan strata atas. bangsawan, maka Ah, babi yang untuk yang pelanggar untuk yang strata yang lebih di bawah maka dia akan lebih kecil lagi. Nah itu contohnya. Jadi iya. ini kan salah satu kearifan lokal yang akan menjaga Iya. menjaga lingkungan, Oke. ya menjaga lingkungan. Itu contoh. Jadi kalau kita mau contoh itu memang ya tidak akan habis-habisnya. Ya. Nah itu jadi Iya. memang nah itulah kalau kita mau coba kita berpikir ya Iya. bagaimana hubungan ketiga ini filosofi talulolona manusia, hewan dan tumbuhan. Iya. Kalau manusia berbuat maka terdampak pada ini kedua ini. Hewan Ya. dan hewan dan tumbuhan. Tumbuhan. Padi akan rusak, ini tidak akan tumbuh dengan baik, Iya. ya tumbuh peliharaan kita tidak akan tumbuh dengan baik. Nah inilah yang kemudian bagaimana kita melihat ya untuk kemudian menjaga harmoni antara talulolona. Jadi harus dijaga supaya dia harmoni. Iya. Ya, supaya harmoni. Kalau contoh mohon maaf ini Bu Romba Tabe, itu kalau longsor ini juga salah satu ya kan kalau kita lihat di Toraja biasa ya longsor kejadiannya ini apa juga itu dampak dari lingkungan yang ditunjukkan bahwa jaga Kak jangan kayak kasih begitu Kak itu begitu mungkin Ibu Romba. Iya, jelas. Oh, jelas. Ya. Oke. Nah, misalnya dulu ya longsor. Gagal panen juga Ibu Romba bisa. Gagal panen itu bagian dari itu. Longsor, bagaimana kan kita harus menjaga. Sekarang manusia Iya. sangat serakah dan malas Iya. supaya cepat ini rumput bersih disiramlah pakai apa yang namanya orang kampung sebut pembakar. Oh pembakar. Ya, yang apa itu? Yang Ya. insektisida, pestisida, Oke. apa-apa semua namanya itu. Jadi pakai karena sudah malas membersihkan rumput maka pakai semprotan-semprotan kimia itu Iya yang supaya mematikan. langsung ini penebangan pohon yang sembarangan tidak lagi mengikuti tata cara yang sudah Atur ya. atur ya. Dulu Dialuk kan ya, orang dialuk Toraja todolo. itu masuk ke apa itu? Menebang pohon itu pada saat mana? Ya. Oh Iya, ada dan aturannya. Ada Ibu Romba. aturannya. Iya, Ya. iya, Kemudian iya. yang mana yang boleh ditebang? Kan tidak boleh tebang ini, itulah yang mungkin ya harusnya tebang pilih bukan tebang ini ya. Tapi kan kalau kita malas ya sudah tebang semua. Iya. Kita malas ya pakai itu lagi. Nggak perlu lagi. Kalau saya harus bersihkan rumput-rumput ini maka dia waktunya akan sekian lama. Tapi kalau saya beli 50.000 kan Iya. enggak 1 jam saya semprot semua sudah kering tapi dampaknya bagaimana? Ya, pembuangan sampah secara sembarangan, pestisida, penggunaan pestisida Iya. penggunaan pupuk kimia Iya. secara sembarangan. Maka semua ini akan berdampak pada lingkungan.
Iya. Yang Mhm. dirugikan siapa? Manusia. Ada Iya. longsor di mana-mana, ada angin ribut, ada banjir, ada Dan Toraja sudah mengalami hal itu ya, Ibu Romba ya, saat ini. mengalami. Hampir Hah, setiap hari kalau kita lewat, ya, iya. misalnya, ya, Mhm. hujan saja, Iya. maka tunggu jalan sudah tergenang. Tidak kayak dulu. Tidak kayak dulu. Kemarin Iya. yang Desember ya, Iya, hujan kami terus. kami harusnya panen ikan Iya. di Januari ini, karena kan Iya. kalau kita kan sawah dikuras kan, kalau di Toraja kan mina padi ya. Iya. Heeh. Jadi mina padi itu ada padi, ada ikan di dalamnya. Iya. Nah, kita sudah selesai panen, Mhm. panen ikan juga. Habis itu sambil menunggu waktu untuk penanaman, Iya. maka kasih masuk lagi ikan. Tapi harusnya kita panen, tapi kan sungai meluap. Oh. Sungai meluap, maka ikan pada lari. Orang Toraja bilang mas sapu pala tuh. Ini pala telapak, mas Telapak. sapu pala tuh begini. Sapu bersih Ya, begitu kering, maksudnya. bersih. Nggak Sapu ada. bersih pala. Udah, Ya, astaga, betul-betul. ya, itu. Jadi ya itulah, siapa punya ulah? Manusia. Yang penerima dampak adalah manusia. Nah, oleh karena itu memang bagaimana supaya membangun kesepahaman antara 3 unsur di Toraja, yaitu kalau kita bilang talu batu lalikan, lalikan itu tungku, masyarakat adat, pemerintah dan lembaga keagamaan, supaya Iya. talu lolona ini terjadi harmoni, ya, Iya. yang kemudian dampaknya akan untuk kita juga. Menarik tadi Ibu sudah sempat Ibu Roma mengatakan bahwa peran dari masyarakat, pemuka adat dan lain sebagainya ini berperan. Nah, sejauh apa peran dari pemuka adat sendiri dan pemerintah dalam kearifan lokal masyarakat Toraja? Kita lihat apakah masih datangkah pemangku adat itu ke acara-acara ritual dan juga pemerintah, dan apa sebenarnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah sendiri untuk ayo tongkon ki sama-sama, duduk ki sama-sama bicara. Apa itu sudah memudar atau bagaimana saat ini, Ibu Romba? Sebenarnya bagus sekali. Hmm, Hubungan ini bagus, Iya. ya, hampir harmonis. Cuman untuk ada hal-hal yang mungkin, misalnya tadi yang saya katakan, tidak berpedoman lagi pada kearifan lokal masyarakat adat. Contohnya Bu Benih Romba? yang kenapa bukan benih lokal yang kemudian kita kembangkan untuk kemudian kita kembang biakkan di Toraja, misalnya. Benih lokal, mulai dari untuk pangan, mulai dari kayu-kayuan dan lain-lain. Nah, itu yang mungkin masih agak kurang. Sebenarnya duduk bersamanya sudah jalan, komunikasinya jalan dengan baik, saling penghargaannya tuh jalan dengan baik. Cuman ada hal-hal yang memang kita luput dari itu. Iya. Contohnya tadi yang Ibu bilang, Ibu Romba ya. Iya, misalnya benih kan yang kita anggap harusnya benih yang cocok untuk Toraja ya benih lokal. Iya. Tapi kemudian yang didatangkan itu misalnya kopi dari luar. Bibit benih untuk padi itu ya benih dari luar. Sedangkan ada bibit-bibit lokal yang pasti cocok dengan keadaan tanah, iklim, air Toraja, dan juga cocok dengan kearifan pola pikir masyarakat adat Toraja untuk mengelola, bagaimana mengelola, memperlakukan benihnya itu sampai pada menghasilkan. Karena pasti perlakuan benih itu beda-beda ya, Ibu Romba ya. Ya. Perlakuannya tuh pasti berbeda. Dan harus belajar lagi. Harus belajar. Nah, apakah kita sempat belajar? Benihnya sudah datang, sudah ditanam, mau belajar kayak gimana? Iya, jadi rata-rata lebih banyak ini Bu Romba gagal panen atau bagaimana nih di Toraja saat ini? Sebenarnya tidak selamanya gagal panen ya. Oke. Tapi ada. Cuman saat ini hasil sawah itu memang sudah sangat jauh berkurang. Sangat jauh berkurang. Kalau dulu satu
areal itu misalnya dia bisa menghasilkan 3.000 ikat padi, Iya. maka untung kalau sekarang masih bisa menghasilkan setara dengan 700 ikat padi. Jadi seperempat aja nggak sampai. Ya, Aduh. padahal dulu kan Iya. pakai pupuk organik, nggak Iya. perlu dipupuk, hanya Iya. yang misalnya jeramika atau Hmm. itu saja, airnya dikasih baik. Hmm. Ya, Oke, baik, Ibu Romba, kebersamaan kita tinggal beberapa menit ke depan, jadi mungkin sebenarnya banyak sekali yang mau dibahas lagi tentang hewan juga, bagaimana dengan tumbuhan, bagaimana memperlakukan hewan itu, tapi ya kita dibatasi untuk perbincangan di pagi hari ini jelang siang. Mungkin closing statement Ibu Romba, apa yang perlu Ibu Romba sampaikan mengenai kearifan lokal masyarakat adat Toraya dalam menjaga lingkungannya. Silakan Ibu Romba. itu ya yang sama dengan saya katakan tadi. Mhm. Kadang di akhir tuh baru kita menyesal. Ya. Ya. Jadi supaya jangan menangisi kearifan lokalmu yang hilang, Ya. maka jaga itu, pertahankan itu, karena itu ya kearifan lokal kita ya itu sudah mengalir dari dalam darah kita, mengalir dalam nafas kita. Jadi apapun itu masyarakat adat Toraja itu adalah the best. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Romba Marando Sombolinggi. Beliau adalah Ketua Aliansi Masyarakat Adat Toraya, Aman Toraya. Di hari ini kita bicara mengenai kearifan lokal masyarakat adat Toraya dalam menjaga lingkungannya. Semoga lingkungan kita tetap terjaga di Toraya, dan semoga sebagai Ketua Aliansi Masyarakat Adat Toraya sukses dalam menjaga hal ini. Sampai jumpa Ibu Romba, sehat selalu, selamat siang. Yang Guru semangat. Keres Sumanga. Iya, sahabat budaya di mana saja berada, kita sudah bersama dengan Ibu Romba Marando Sombolinggi. Beliau adalah Ketua Aliansi Masyarakat Adat Toraya Aman Toraya di Mozaik Budaya Kearifan Lokal Masyarakat Adat Toraya dalam menjaga lingkungannya. Semoga acara ini ada manfaatnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.